Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ahmad Setiadi. Apa kabar seluruh siswa-siswa kelas 9 ataupun seluruh viewer yang sedang menyimak video ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Pada kali ini akan saya sajikan video tentang salah satu materi matematika kelas 9, yaitu tentang refleksi atau tentang pencerminan. Refleksi atau pencerminan ini merupakan salah satu materi atau salah satu bagian dari materi transformasi geometri. Bagi Bapak Ibu guru yang mungkin sedang menyimak video ini bisa digunakan sebagai alat bantu ketika Bapak Ibu guru sedang menyajikan atau menerangkan materi refleksi pada siswa kelas 9. Dan bagi para siswa, selain bisa digunakan sebagai alat bantu ketika sedang belajar di kelas, bisa juga digunakan sebagai media pembelajaran ketika sedang belajar di rumah secara mandiri, secara daring. Apa yang akan kita bahas pada video ini? Yang akan kita bahas yaitu meliputi atau masih berkaitan dengan kompetensi dasar yang ada di pelajaran matematika kelas 9, yaitu kompetensi dasar 3.5 yang di situ mencantumkan menjelaskan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi menggunakan masalah kontekstual, serta 4.5 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri yang meliputi refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Dalam video ini nanti akan difokuskan ke masalah refleksi atau pencerminan. Selanjutnya, tujuan untuk para siswa. Tujuannya setelah menyimak video ini, peserta didik atau para siswa diharapkan dapat menjelaskan definisi dari refleksi suatu benda dengan benar. Yang kedua, dapat melukis bayangan benda hasil refleksi dengan benar. Dan yang ketiga, dapat menentukan koordinat bayangan benda hasil refleksi pada koordinat kartesius dengan tepat. Sudah siap untuk belajar? Mari kita lebih fokus, lebih menyiapkan fokus pemikiran kita agar lebih mudah dalam memahami materi yang akan disampaikan. Ayo kita mulai. Perhatikan gambar berikut. Ya, gambar berikut merupakan kejadian seseorang yang sedang bercermin atau berhadapan dengan cermin. Ketika seseorang berhadapan dengan cermin, maka pada cermin datar tentunya, maka dia akan melihat bayangannya sendiri. Tentu kalian juga sudah pernah bercermin. Gambar tersebut merupakan contoh kejadian nyata yang berhubungan dengan refleksi atau pencerminan. Bagaimana bentuk dan ukuran bayangannya saat kalian bercermin? Pasti bentuknya sama. Ketika kalian bercermin, maka bayangan yang ada di cermin sama persis dengan kalian, tentang warna, bentuk itu, dan juga ukurannya. Ya, ketika misalnya tangan kalian letakkan di cermin, pasti ukurannya juga sama.
Ada sedikit perbedaannya. Apa? Perbedaannya yaitu hanya masalah kanan dan kiri. Bagian kanan tubuh kalian akan menjadi bagian kiri di cermin, dan sebaliknya bagian kiri tubuh kalian akan menjadi bagian kanan dari tubuh kalian. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ketika bercermin, bentuk dan ukurannya sama. Perbedaannya hanya masalah letak kanan dan kirinya. Selanjutnya, dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh kejadian nyata atau yang pernah kalian lihat atau pernah kalian alami yang berhubungan dengan refleksi? Ya, salah satu contohnya yaitu ketika ada seekor angsa atau mungkin bebek atau mungkin entok yang berada atau sedang berenang di air yang jernih. Kalau berada di air yang keruh, nanti bayangannya tidak terlihat. Ketika berada di air yang jernih, maka di bawah tubuh angsa tersebut akan tampak bayangan. Ya, bayangannya sama persis seperti angsanya. Hanya saja perbedaannya, ya, ingat ini juga ada perbedaan antara benda asli dan bayangannya. Seperti tadi ketika kalian bercermin di cermin yang berdiri tegak, maka perbedaannya di kanan dan di kiri, posisi kanan kirinya yang berbeda. Ketika seekor angsa berada di air, maka air ini dianggap sebagai cermin yang posisinya mendatar, sehingga perbedaannya adalah posisi atas dan bawahnya. Ya, ini kepalanya yang ada di atas, maka tampak akan ada di bawah tubuhnya. Itu ketika seekor angsa berada di atas air yang jernih, termasuk salah satu contoh kejadian refleksi atau pencerminan. Mungkin kalian juga bisa menuliskan di buku kalian masing-masing atau menyebutkannya tentang kejadian-kejadian lainnya. Selanjutnya, apakah pencerminan itu atau refleksi itu di dalam pelajaran matematika? Ya, di dalam matematika, refleksi atau pencerminan, ya, refleksi atau pencerminan adalah transformasi dengan memindahkan titik-titik menggunakan sifat bayangan suatu cermin, ya. Jadi sifat-sifat pencerminan mungkin di dalam pelajaran fisika itu tetap berlaku di sini. Dalam proses pencerminan terjadi proses memetakan setiap titik bangun yang dicerminkan terhadap garis pencerminan. Selanjutnya, untuk lebih mudah memahami penjelasan ini, mari perhatikan contoh berikut. Ya, contoh berikut merupakan contoh pencerminan titik terhadap garis pencerminan. Di sini ada 3 titik, yaitu titik C, D, dan E. 3 titik atau kalau saling dihubungkan menjadi sebuah segitiga dicerminkan terhadap sebuah garis yang berwarna merah ini. Garis ini berfungsi sebagai cermin, maka dalam pencerminan ini akan menghasilkan bayangan. Nah, ini warnanya saya bedakan. Yang merah adalah benda aslinya atau titik aslinya, ini area merah ini, dan yang biru ini adalah sebagai bayangannya. Di sini C menghasilkan C aksen, D bayangannya D aksen, dan yang E bayangannya E aksen. Bagaimana karakternya? Ya, antara C ke cermin jaraknya yaitu
1, 2, 3, 4. 4 petak ya bisa dikatakan. Dalam pengambilan jarak ini harus tegak lurus ya. Bagaimana bayangan C aksennya? Ya, sama 1, 2, 3, 4 dan juga tegak lurus. Antara C aksen ke cermin jaraknya sama, yaitu 4 satuan atau 4 petak. Ya, untuk titik D ini sama, ada 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Bayangannya di aksen sama, 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Titik yang ketiga yaitu titik E, jaraknya 1, 2 atau 2 satuan atau 2 petak. Bayangannya titik E, jaraknya tentunya sama, yaitu 2 satuan. Ini contoh ketika ada titik dicerminkan terhadap suatu cermin. Ada bayangannya seperti ini. Karakternya yaitu jarak antara titik atau sebagai benda ke cermin akan sama dengan jarak bayangan tersebut ke cerminnya. Setiap titik dan bayangannya memiliki jarak yang sama terhadap garis pencerminan. Untuk selanjutnya, nanti kita akan bahas pencerminan pada koordinat kartesius. Bagaimana nanti caranya menentukan bayangannya dari setiap titik atau bangun yang dicerminkan pada koordinat kartesius. Sebelum lanjut, bisa kalian stop sementara atau pause dulu videonya, istirahat sejenak untuk mengembalikan fokus atau konsentrasi kalian. Nanti kita lanjutkan. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Sudah bisa fokus lagi ya. Kita lanjutkan pencerminan atau refleksi di koordinat kartesius. Dalam hal ini, refleksi yang digunakan adalah ketika suatu titik atau suatu bangun direfleksikan terhadap garis-garis istimewa. Yang pertama yaitu direfleksikan terhadap sumbu X. Yang kedua direfleksikan terhadap sumbu Y. Yang ketiga direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Dan yang keempat yaitu garis Y sama dengan negatif X. Jadi nanti kita akan berlatih bagaimana caranya membuat bayangan suatu titik atau suatu bidang pada koordinat kartesius ketika cerminnya adalah sumbu X atau nanti cerminnya adalah sumbu Y. Yang ketiga, cerminnya yaitu garis Y sama dengan X. Dan yang keempat, cerminnya yaitu garis Y sama dengan negatif X. Untuk lebih memahaminya lagi, mari kita coba contoh berikut. Tentukan hasil pencerminan titik A 4, negatif 2 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X. Yang pertama, pencerminan titik A 4, negatif 2 terhadap sumbu X. Tentunya ini pada bidang kartesius ya, diingat kembali tentang bidang kartesius atau koordinat kartesius. Di sini ada sumbu X yang mendatar, ya ini ingat kembali, dan ada sumbu Y yang tegak atau yang vertikal. Ingat kembali juga bagaimana cara menentukan titiknya. Misal di sini ada titik
4,-2. Berarti nilai X-nya 4, Y-nya -2. Untuk menentukan bagaimana bayangannya ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka kita wajib tahu dulu jaraknya ke sumbu X berapa. Ya. Untuk mengukur jaraknya, ditarik garis yang lurus dan tegak lurus terhadap sumbu X. Atau kalau di buku petak bisa langsung ketahuan, ini jaraknya 2. Maka bayangannya nanti juga harus berjarak 2 satuan tegak lurus terhadap sumbu X. Ya, kita pasang titiknya. Di sini menghasilkan titik 4. Ini X-nya 4 dan Y-nya 2 atau titik A aksen 4,2 ya. Untuk bayangan dari titik A disimbolkan dengan A aksen. Ya, saya ulangi lagi, titik A 4,-2 jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen 4,2 dengan jarak yang sama, 2 satuan. Selanjutnya, pencerminan titik A 4,-2 terhadap sumbu Y. Hampir sama dengan yang tadi, hanya sekarang yang berperan sebagai cerminnya yaitu sumbu Y. Kita tentukan dulu titik A-nya 4,-2. Sama seperti tadi, kita tentukan jaraknya terhadap sumbu Y. Ya, kalau tadi terhadap sumbu X, sekarang terhadap sumbu Y karena cerminnya yaitu sumbu Y. Dan ini pun sama, harus tegak lurus antara titik ini dan sumbu Y-nya. Jaraknya yaitu 4 satuan. Maka bayangannya pun jaraknya harus sama, yaitu 4 satuan, tegak lurus juga. Nah, sehingga dihasilkan titik bayangannya di sini, yaitu di titik A aksen -4, -2. Selanjutnya, pencerminan titik A 4,-2 terhadap garis istimewa lainnya, yaitu garis Y sama dengan X. Kalau tadi sudah ada sumbu X dan sumbu Y yang berlaku sebagai cermin, sehingga tidak perlu menggambar ulang cerminnya. Untuk sekarang kita harus menggambar dulu garis Y sama dengan X yang berperan sebagai cermin. Ya, yang warna kuning ini adalah garis Y sama dengan X yang akan berperan sebagai cerminnya. Langkah awalnya, kemudian kita tentukan titik A-nya 4,-2. Untuk menentukan bayangannya, tetap harus mencari jaraknya terlebih dahulu terhadap cerminnya. Kalau tadi mengukur jaraknya secara vertikal ketika sumbu X atau secara horizontal ketika terhadap sumbu Y. Nah, tetapi ketika cerminnya adalah Y sama dengan X, ya, tidak secara horizontal begini, juga tidak secara vertikal begini. Terus bagaimana? Karena ingat harus tegak lurus, maka dari titik A ini ditarik garis yang tegak lurus terhadap cerminnya ini. Ya, ini telah dihasilkan garisnya untuk jaraknya. Yang berjarak ini 1, 2, 3. 3 diagonal ya. Ingat berjarak 3 diagonalnya ini ya. 1, 2, 3. Maka untuk bayangannya juga harus berjarak 3 diagonal dan tegak lurus terhadap Y sama dengan X. Nah, kita tarik. Ini jarak 1, 2, 3.
Dan ini tegak lurus menghasilkan titik di sini, yaitu titik A aksen negatif 2,4 ya. Ini negatif 2,4 di sini. Selanjutnya pencerminan titik A 4, negatif 2 terhadap garis Y sama dengan negatif X. Sama seperti tadi, kita harus membuat dulu garis Y sama dengan negatif X yang berlaku sebagai cerminnya. Ya, garis yang berwarna kuning ini adalah garis Y sama dengan negatif X. Selanjutnya kita buat lagi titik A 4, negatif 2. Selanjutnya kita cari jaraknya terhadap cermin. Ya, ini tegak lurus. Jaraknya yaitu satu diagonalnya ya, satu diagonal kotak ini, maka bayangannya pun harus sama. Nah, ini bayangannya juga satu diagonalnya, sehingga titiknya di sini. Ya, titik sebagai bayangannya yaitu titik A aksen 2, negatif 4. Ingat ya, ketika cerminnya Y sama dengan negatif X, tidak diukur jarak bayangannya secara mendatar ataupun secara vertikal, tetapi harus tegak lurus. Itulah bayangan dari titik A ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Dari keempat percobaan tadi dapat kita kumpulkan datanya untuk membuat suatu kesimpulan, yaitu garis pencerminan, titik awal, dan bayangannya. Pertama, ketika tadi dicerminkan terhadap sumbu X, titik 4, negatif 2 menghasilkan bayangan A aksen 4,2. Ini awalnya nilai X-nya 4. Selanjutnya bayangannya juga tetap X-nya 4. Y-nya negatif 2, bayangannya menjadi 2. Yang tadinya negatif sekarang menjadi positif ya, sehingga apabila kita terapkan dalam X, Y, X-nya tetap ya, memperhatikan ini, X-nya tetap X, Y-nya yang tadinya negatif menjadi positif, menjadi lawannya, sehingga ketika di sini Y menjadi negatif Y. Sehingga kalau AX, Y dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah A aksen X, negatif Y. Selanjutnya untuk sumbu Y, titik A-nya 4, negatif 2 menghasilkan bayangan A aksen negatif 4, negatif 2. X-nya yang tadinya 4 di sini menjadi negatif 4, menjadi lawannya. Y-nya yang negatif 2 tetap negatif 2. Sehingga ketika diterapkan dalam titik X, Y, bayangannya menjadi A aksennya A aksen negatif X, karena ini 4-nya menjadi negatif 4, Y-nya tetap Y, sehingga AX, Y menjadi A aksen negatif X, Y. Selanjutnya yang ketiga, ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, titik A 4, negatif 2 menjadi A aksen negatif 2,4. X-nya ini 4. Di sini ternyata bayangannya X-nya negatif 2, sama dengan nilai Y di titik awalnya. Sedangkan Y-nya ini bernilai 4.
sama dengan nilai X, ya, sehingga posisinya dibalik. Yang X menjadi Y, yang Y menjadi X. Sehingga ketika AX, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, A aksennya menjadi A aksen Y, X. Posisinya saling bertukar. Selanjutnya, ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, titik A 4, negatif 2, bayangan yang dihasilkan yaitu A aksen 2, negatif 4. Perhatikan, X-nya ini 4, tapi bayangannya 2. 2 ini merupakan lawan dari Y-nya ini, ya, yang negatif 2 di sini menempati posisi X jadi 2. Dan bayangannya untuk titik Y-nya negatif 4. Ya. Ini dari X-nya yang 4 menjadi negatif 4, tapi di posisi Y. Sehingga ketika diterapkan pada koordinat X, Y, A aksennya menjadi negatif Y, negatif X, ya. X-nya menempati posisi Y pada bayangan tetapi lawannya atau negatifnya. Y-nya menempati posisi X pada bayangannya atau negatifnya. Itu bisa menjadi suatu kesimpulan. Selanjutnya, ayo kita coba jika ada soal. Diketahui segitiga ABC yang titik sudutnya A 3,2, B 4,4 dan C 1,3. Tentukan koordinat bayangan segitiga tersebut jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, kalian bisa stop dulu video ini, stop sebentar, stop sementara, atau di pause. Kalian refreshing sejenak dan nanti bisa dilanjutkan mengerjakan soal ini sebelum nanti saya berikan penyelesaiannya. Nanti bisa dibandingkan jawaban kalian. Ya, ini untuk contoh penyelesaiannya. Bayangan suatu titik jika dicerminkan terhadap sumbu Y dapat ditentukan dengan rumus AX, Y. Bayangannya A aksen negatif X, Y. Sehingga jika A 3,2 maka bayangannya A aksen negatif 3,2. Untuk B 4,4 maka bayangannya B aksen negatif 4,4. Dan jika C 1,3 bayangannya C aksen negatif 1,3. Bagaimana dengan jawaban kalian tadi? Sudahkah sama menghasilkan titik bayangannya? Ya, pasti kalian sudah bisa. Selanjutnya, jadi koordinat bayangan segitiga tersebut adalah A aksen negatif 3,2, B aksen negatif 4,4 dan C aksen negatif 1,3. Kalau tadi itu menentukan bayangan dengan cara atau pakai rumus yang sudah dihasilkan dari kesimpulan tadi. Kalian bisa juga menentukan bayangannya dengan cara menggambarnya. Pertama, tentukan dulu segitiganya, ya, dengan titik A, B dan C-nya, ya, seperti di soal. Bayangannya bisa ditentukan dengan cara seperti di depan tadi, menentukan jarak-jarak yang sama dengan cerminnya, dalam hal ini sumbu Y cerminnya, maka akan dihasilkan bayangan seperti ini, ya, sama dengan perhitungan tadi, hanya negatif 3,2, C-nya negatif 1,3 dan ini B-nya negatif 4,4. Mudah ya. Nah, ya, cek kembali dengan yang tadi. Sama, ini jawabannya.
Untuk selanjutnya, dari percobaan dan latihan yang tadi dikerjakan dapat disimpulkan bahwa refleksi terhadap garis-garis istimewa yang pertama kepada sumbu X untuk AX, Y menghasilkan A aksen X, negatif Y. Terus jika dicerminkan terhadap sumbu Y, AX, Y akan menghasilkan bayangan A aksen negatif X, Y. Yang ketiga, jika dicerminkan terhadap garis istimewa garis Y sama dengan X, maka AX, Y menghasilkan bayangan A aksen Y, X. Dan yang keempat, ketika dicerminkan terhadap garis istimewa garis Y sama dengan negatif X, untuk AX, Y menghasilkan bayangan A aksen negatif Y, negatif X. Sudah paham ya semuanya tentang materi refleksi ini, terutama pencerminan pada koordinat kartesius ketika yang menjadi cermin adalah garis-garis istimewa. Selanjutnya ada soal yang bisa kalian coba, ini sedikit dan pastinya mudah, dan saya yakin kalian bisa. Ya, ada 2 soal, silahkan nanti dikerjakan. Sekian untuk videonya. Apabila ada kekeliruan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk koreksi bisa silahkan ditaruh di kolom komentar. Nanti kita akan adakan perbaikan di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.